down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita melanjutkan pembahasan soal UTS Fisika Terapan nomor 4. Yang di soal itu dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan pada gambar tersebut. Massa A sama dengan 5 kg, massa B 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka yang ditanya itu adalah A. Gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Yang B. Besar gaya berat benda A dan B. C. Besar gaya normal benda A dan B. Yang D. Besar gaya gesek pada benda B. Yang E. Arah gerak sistem. Yang F. Percepatan gerak sistem. Dan G. Tegangan tali yang digunakan. Baik, kita sudah menggambar seperti di soal, yaitu yang ditanya itu kita mengerjakan bagian A dulu, gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui atau mencari apa yang sudah diketahui dari soal tersebut. Diketahui massa A sama dengan 5 kg, massa B sama dengan 4 kg. Koefisien gesek statisnya sama dengan 0,5. Koefisien gesek kinetis sama dengan 0,2. Baik, kita di sini akan meninjau pada benda bagian A dulu. Dan di benda ini pasti akan ada gaya berat yang mengarah ke bawah. Atau WB. Atau WA. Baik, kita akan melanjutkan membahas bagian A. Di sini di benda A yaitu berat, ada gaya berat yaitu WA, dan massanya yaitu dengan 5 kg, dan massa B nya itu yaitu 4 kg. Dan benda A ini ada gaya atau tali, atau karena ditarik dengan tali, yaitu di sini titik tumpu talinya. Dan kita lanjut ke bagian benda B. Benda B ini sama seperti benda A, yaitu ada gaya berat WB, dan di sini ada koefisiennya yaitu WB cos 37 derajat, dan arah yang berlawanan dengan Y yaitu WB sin 37 derajat. Dan karena ini bendanya menempel ke permukaan, berarti ada gaya normalnya, yaitu yang lurus dari titik tumpu atau itu gaya normal atau normal ya. Dan ini titik tumpu talinya yang mengarah ke atas. Ini Y dan ini X. Dan karena ini bendanya menempel ke permukaan, berarti memiliki gaya gesek yaitu FG. Dan inilah hasil dari pembahasan bagian A. Baik, kita akan melanjutkan bagian B. Yang ditanya itu besar gaya berat benda A dan B. Jadi
besar gaya benda ini dan benda yang ini. Berarti rumusnya yaitu kita tulis WA sama dengan massa dikali gravitasi, yaitu sama dengan massa sama dengan 5 kilo 5 dikali 10 itu dari rumus yaitu gravitasi sama dengan 10 sama dengan 50 dan satuannya yaitu Newton, dan dari WB nya sama dengan massa dikali gravitasi sama dengan 4 kilo dikali 10 dari ini tadi sama dengan 40, satuannya Newton. Baik, kita akan melanjutkan bagian C. Yang ditanya itu besar gaya normal benda A dan benda B. Sedangkan rumus untuk mencari gaya normal itu yaitu benda yang menyentuh permukaan. Sedangkan dari ini yang menyentuh permukaan itu yaitu cuman hanya benda B, sedangkan benda A itu tidak menyentuh. Berarti gaya normalnya hanya di benda B, yaitu sigma S sama dengan 0. Berarti gaya normalnya N sama dengan WB karena benda B WB, dan yang berlawanan dengan gaya normal yaitu WB cos 37 derajat. Berarti WB cos 37 derajat sama dengan 0. Berarti W sama dengan WB WB cos 37 derajat sama dengan 0. Dan di sini 40 dari WB nya 40 Newton tadi kan, dan nilai 37 cos 37 itu yaitu 4/5. Berarti hasilnya menjadi 32 satuannya yaitu Newton. Dan inilah hasil dari gaya normal benda B. Dan hasil dari 40 dikali 4/5 sama dengan 32. Berarti kita akan melanjutkan pembahasan bagian D. Yang ditanya itu yaitu besar gaya geser pada benda B. Berarti kenapa dicari itu hanya benda B, karena benda B yang atau menempel ke permukaan, sedangkan benda A itu tidak. Dan gaya geser itu dibagi dua, yaitu gaya geser itu dibagi dua, yaitu statis dan kinetis. Berarti untuk mencari ini kita masukkan rumusnya yaitu Fg sama dengan new dikali N. Kita akan mencari gaya statisnya dulu, yaitu Fs atau gaya statisnya sama dengan new S dikali N. Kita masukkan, berarti kan tadi koefisien geser statisnya yaitu yang sudah diketahui yaitu 0,5. Berarti dan yang sudah kita dapatkan tadi di bagian C yaitu 32 Newton. Berarti dikali N nya kan 32 Newton. 32 hasilnya sama dengan 16 Newton. Dan yang FK yaitu gaya geser kinetisnya yaitu FK sama dengan new K dikali N. Berarti koefisien geser kinetisnya kan tadi sudah diketahui yaitu 0,2 dikali
dari n-nya tadi ya, yaitu 30 0,2 dikali 32 sama dengan hasilnya yaitu 6,4 Newton. Dan inilah hasil dari kita pencarian bagian D. Lanjut, kita akan membahas pembahasan soal bagian yang E. Baik, kita akan melanjutkan bagian E yang kita akan mengasumsikan benda ini bergerak. Baik, kita akan melanjutkan. Berarti yang dipakai itu sigma F sama dengan massa dikali A percepatan. Kita akan meninjau benda A terlebih dahulu. Berarti sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Berarti kita masukkan WA atau WA MA atau massa benda A ditambah salah ya teman-teman ya. Bentar. Berarti WA minus T sama dengan MA dikali percepatan. Berarti tadi yang sudah kita dapatkan yaitu 50 tadi kan. 50 dikurang T sama dengan 5 dikali 5-nya ini dari massa benda A yaitu 5 kilo yang sudah diketahui. 5A dikali percepatan. Hasilnya yaitu 50 dikurang T sama dengan 5A. Baik, berarti kita akan melanjutkan yang pertama ya. Kita bagian atau yang B dulu. Tinjau benda B. Rumusnya yaitu sigma F sama dengan M dikali percepatan. Ini yang benda B yaitu ya teman-teman. Berarti T dikurang benda B WB dikali sin 37 dikurang F gesek atau gaya gesek ya teman-teman, sama dengan MB dikali percepatan. Berarti T minus 40 dikali 0,6 kurang 6,4 dari hasil yang tadi ya. Yang ini yang kita cari di bagian gaya gesek kinetisnya, yaitu sama dengan 4A. Turun T dari hasil ini 24 dikurang 6,4 dan di sini tetap 4A. Lanjut T sama dengan T sama dengan T minus 30,4 dari hasil 24 dikurang 6,4 sama dengan 4A. Di sini T sama dengan 4A, kita pindah 4A ditambah 30,4. Hasilnya yaitu dari kita tinjau bagian B-nya yaitu ini, dan ini keduanya. Kita lanjut langsung ke pembahasan bagian F dulu ya teman-teman. F-nya yang ditanya itu yaitu percepatan gerak sistem. Berarti F substitusi persamaan 2 dan 1 ya teman-teman. Ini yang 1. Berarti kita substitusikan
Berikan persamaan 2 dan 1. Berarti 50 dikurang T sama dengan 5A. Lanjut, 50 sama dengan T nya tadi kan 4A ditambah hasil dari sini tadi 30,4 tutup kurung sama dengan 5A. Berarti lanjut lagi kita ke bawahnya 50 dikurang 4A kurang 30,4 sama dengan 5A. Hasilnya yaitu 50 dikurang 30,4 sama dengan 5A tambah 4A. Berarti 50 dikurang 30,4 sama dengan 5A tambah 4A, yaitu 50 dikurang 30,4 yaitu 19,6 sama dengan 9A. Hasil dari sini ya, ditambah, berarti 19,6 dibagi 9 dari A ini yaitu sama dengan di sini A, yaitu hasilnya yaitu mendapatkan 2,17 meter per second kuadrat. Maka nilai F nya yang sudah kita ini yaitu F sama dengan 2,17 meter per second kuadrat. Baik, kita akan melanjutkan bagian D-nya. Yang ditanya itu tegangan tali yang digunakan. Langsung saja dari yang sudah kita cari tadi, yaitu kita masukkan T sama dengan 4A ditambah 30,4 yang dari sini ya teman-teman. Itu berarti lanjut, T sama dengan 4 buka kurung 2,17 dari nilai F tadi, 2,17 tutup kurung ditambah 30,4. Lanjut, T sama dengan 8, hasil dari itu ya 8,68 ditambah 30,4. Hasilnya yaitu T sama dengan 39,08 Newton. Berarti hasil dari yang G sama dengan 39,08 N. Baik, segini saja pembahasan UTS soal nomor 4. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.